Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham. Yang pertama Link, kedua MNCN, ketiga BMTR, keempat Main, kelima Japa, dan keenam Cepin. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Link yang di hari kemarin Jumat terkoreksi 0,7% ke harga 4070. Kalau dilihat transaksi asing net sell, bahkan asing seminggu kemarin juga terus net sell, dan bahkan dari tanggal 12 April asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link sudah di area pucuk dan sudah hampir mencapai target ya. Arah selanjutnya kalau naik, kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa ke 4500 ya ala Link. Tapi perlu hati-hati karena Link membuat candle hammer terbalik sudah 2 kali. Ini pertanda sinyal kurang bagus. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru beli di area pucuk, stop loss kalau Link breakdown dari 4000 karena potensinya bisa mengarah ke 3800. Kalau ditarik downside-nya ya masih kecil. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss ya boleh-boleh aja. Mungkin juga Link akan mempertahankan supportnya di 3800 dan bisa mantul. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau cut loss aja dulu di 4000 ya boleh aja, nanti buyback di bawah, bisa seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan, Link ini tipe saham yang volatile, kadang dia bisa turun dalam beberapa jam tapi kemudian bisa ditarik naik lagi ya. Perlu hati-hati kalau pasang stop loss, biasanya ke trigger ya. Ini udah sering, jadi ya resiko untuk beli di area pucuk ini ya harus siap cut loss di sekalian bawah aja di area supportnya ini. Kalau di harga pertengahan di bawah 4000 atau di atas 3800 nih kemungkinan besar ke trigger, karena Link nih karakternya sering membuat ekor panjang dari bawah ke atas, juga dari atas ke bawah ya. Jadi sangat perlu hati-hati. Link ya, yang belum punya mending wait and see aja dulu, tunggu Link koreksi uji supportnya 3800 baru spekulasi buy ya. Link masih uptrend dan masih strong uptrend. Arah selanjutnya kalau dilihat histori sebelumnya ya 4500. Ini terlihat kan 4500 dan supportnya ada di 3800, tapi support terdekat ini memang Link ada di support terdekatnya ya. Kalau dilihat dari story sebelumnya ya ini support terdekatnya di 4070. Tapi kemungkinan ya, kemungkinan ini akan false breakout dan Link ke bawah dulu. Seperti itu. Kecuali hari Senin Link langsung membuat candle hijau minimal tutup di atas 4180. Kalau hari Senin Link tutup di atas 4180, jadi potensi besar melanjutkan kenaikan ke 4500. Tapi kalau hari Senin Link tutup di bawah 4070, apalagi di bawah 4000, peluangnya ya ke 3800 untuk Link. Seperti itu aja untuk Link. Hari Jumat juga volume tipis saat koreksi 2 hari ya. Tapi tetap saja perlu hati-hati yang punya dari daerah bawah, yang sudah profit ya profit taking aja. Kalau Link turun dari 4070 atau 4050 bisa profit taking. Tapi itu tergantung masing-masing ya, keputusan di tangan masing-masing. Kalaupun mau hot ya silahkan. Saya cuma menganalisa dan analisa saya juga bisa salah. Link juga masih strong uptrend karena Link sudah mulai mendekati harga wajarnya ya. Link ini dari 2500. Kalau Bapak Ibu nonton tahun lalu video saya itu waktu Link ini di 2400, ini saya sudah bilang Link undervalue dan di bawah harga wajarnya. Saya targetkan waktu itu sampai 3800 dan bisa ke 5100. Dan juga Link ini juga sudah saya rekomendasikan di grup yang join member ya. Waktu itu Link masih di area 3000 ini. Saya sudah bilang Link bakalan ke atas dan akan mendekati harga wajarnya ya. Seperti itu aja untuk Link. Ini kita hapus dulu, kalau kebanyakan garis bisa pusing juga ya.
Nah, jadi simpel aja. Jadi pakai ini aja dan link bisa dikatakan strong uptrend karena EMA 60, EMA 20 mengarah lebih dari 45 derajat dan jaraknya juga masih lebar ya, belum berdekatan. Jadi ya masih potensi ke atas, tapi tetap perlu hati-hati kalau link breakdown 4070 arahnya bisa ke 3800 dulu. Seperti itu untuk link. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MNCN yang di hari Jumat melanjutkan penurunan terkoreksi 0,51% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin asing terus net buy, cuman di hari Senin yang asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan cukup bagus, walaupun gagal breakout 1000 tapi masih mempertahankan support dinamik EMA 200 garis merah ini, dan tutup di atasnya sempat menyentuh tapi mantul dan membuat candle doji dengan volume saat turun kecil dan saat MNCN breakout EMA 200 dengan volume yang naik signifikan. Apakah ini breakout EMA 200 atau breakout 1000? Jadi belum tahu nih, saya juga nggak cek waktu itu volume ini muncul ini saat di mana. Apakah saat dia breakout 930 atau breakout 1000? Tapi nggak masalah selama nggak breakdown dari EMA 200, potensi malah minggu ini Senin dia bisa membentuk candle sini hijau. Kalau dia membentuk candle hijau sini cukup bagus, apalagi tutupnya di atas 980 atau 990, jadi bisa pola morning star dan harusnya bisa breakout 1000 dan bahkan terdekat ke 1000. Kalau ditarik ini ya 1030 sampai 1050 untuk MNCN ya. Nah, di 1050. Jadi target selanjutnya kalau breakout 1000 akan ke 1050, dan bagusnya lagi kalau ini dihapus ya. Nggak usah pakai ini. Nah, bagusnya lagi kalau kompim breakout 1000 ya harusnya pelan-pelan bisa ke 1150 ke area range sideway-nya sebelumnya, dan juga bisa terindikasi nanti ini double bottom nih ya. Tinggal nunggu hari Senin apakah bisa membuat candle hijau, dan harusnya kalau Senin juga langsung breakout 1000 cukup bagus. Kalau ditarik upside-nya harus naik 3%, jadi harus naik 4% lah minimal di 1010 bisa berpotensi bagus untuk kedepannya. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume di hari Jumat juga kecil ya, ada potensi membuat candle hijau atau rebound di hari Senin. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BMTR yang di hari Jumat ditutup di harga 272, naik 1,49%. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR terus diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR juga cukup bagus setelah koreksi 2 hari, kemudian dia rebound di hari Jumat dan tutup di 272. Harusnya BMTR minggu depan bisa langsung lanjut ya, kalau ditarik ini ke sana menguji resistennya di 280 sampai 290. Dan kalau dilihat juga ini kalau ditarik garis ya sedikit lagi ya makin menyempit BMTR di pola symmetrical triangle-nya, dan ini dia turun terus naik tapi nggak sampai atas karena memang ada resisten kecil di area sini nih, dia turun terus naik. Jadi semoga ini momentum BMTR breakout di hari Senin. Kalau kompim breakout ya sangat bagus, BMTR bisa sampai 314 ya. Ini kejauhan ya, ini pas neckline-nya jadi seperti ini. Strateginya apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss cukup dalam karena ini udah dekat pucuk, cut loss-nya di bawah 250 ya, cukup dalam. Kalau beli dekat support kemarin masih bisa. Nah, nih kan. Nah, risk rewardnya hampir sama. Jadi seperti itu untuk BMTR. Apakah ini akan kompim atau ini kita hapus saja ya, terlalu banyak gambar jadi pusing nanti. Nah, bisa seperti ini. Kalau ternyata BMTR gagal ya bisa ke bawah dulu dan baru seperti ini.
ya BMTR semoga hari Senin langsung confirm atau breakout aja atau minimal tutup di 280 untuk BMTR. Indikator MACD juga memberikan sinyal yang bagus karena sudah golden cross dari 19 April dan garis biru sudah di atas 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Sayangnya belum ditopang dengan volume yang bagus untuk BMTR. Jadi dilihat hari Senin kalau mampu breakout trendline symmetrical triangle-nya ini, resistennya ini apalagi volume meningkat ya bisa confirm arahnya bisa sampai 290. Seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Main yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,56% ke harga 885. Kalau dilihat transaksi asing, Main terus diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang Main hari Jumat didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main ditarik naik, sempat breakdown dari 885 ya di hari Jumat, tapi ditarik naik dari 850 ditarik ke 885 ya sekitar 35 poin. Kalau beli di daerah 850 ya bisa profit sekitar hampir 4% ya tarikannya ini. Kalau ada yang beli ya mantap. Jadi terlihat memang berapa kali membuat candle rejection, jadi bisa dikatakan 885 ini support kuat Main saat ini. Juga terlihat dari histori sebelumnya beberapa kali Main coba breakout 885 tapi kemudian gagal nih di tanggal 21 Desember dan di tanggal 14 Januari. Kalau ditarik histori sebelumnya juga beberapa kali dia uji gagal. Nih dia membentuk pola dead cat bond dari turun uji 885 gagal, turun lagi ke supportnya 800, uji lagi sekali lagi di 21 Februari 2020 gagal dan dia turun dalam. Ya ini pas Covid. Dan di histori sebelumnya juga terlihat beberapa kali coba breakdown dari 885 tapi mantul lagi, dan kedua kalinya di 2019 Oktober dia sempat 5 hari breakdown di bawah tapi kemudian ini terlihat rally lagi ke atas. Jadi ya bisa dikatakan 885 ini support kuat untuk Main. Jadi sampai lebaran bulan depan ya potensi Main masih bisa ke 1000 dan bahkan bisa lebih, tapi target saya ya 1000 aja dulu untuk Main. Ya seperti itu aja untuk Main. Indikator MACD tapi mengarah ke bawah, garis biru mendekati garis merah, bar chart di atas 0 makin tipis, volume meningkat tapi sahamnya tetap bertahan di atas 885. Butuh konfirmasi hari Senin atau Selasa. Dilihat kalau mampu tetap di atas 885 jadi potensi bagus untuk Main. Jadi dia mau mempertahankan supportnya di 885. Seperti itu untuk Main. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Java yang di hari Jumat ditutup naik tipis 1,4% ke harga 2170. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Java biasa aja antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Java seperti skenario awal saya waktu itu ya. Java saat itu masih di atas di tanggal 19 apa 20 April. Kalau nggak ke atas ya dia ke bawah. Ternyata skenario kedua dia ke bawah dulu. Apakah ini bisa lanjut rebound? Perlu hati-hati, tetap belum mengkonfirmasi karena indikator MACD sudah membentuk dead cross, garis biru juga lebar jaraknya dengan garis merah dan masih sangat tajam mengarah ke bawah. Volume juga saat Java rebound kecil volumenya, jadi ya bisa aja nih pullback biasa tapi besoknya melanjutkan penurunan dulu. Tapi harusnya 2040 dipertahankan oleh Java dan potensi Java sampai lebaran atau 1 sampai 2 minggu ke depan masih bisa ke 2350 sampai 2400. Nah, sebagai trader, swing trader ya cari harga yang bagus untuk beli. Apakah di harga sekarang bisa? Ini harga tanggung, ke bawah juga cukup dalam, cut loss-nya di 1990.
target profit 2400 atau 2350 hampir-hampir sama, jadi 50-50. Kalau saya mending saya nawar dulu, nggak perlu apa ketinggalan kereta daripada risk rewardnya sama. Kalau nggak ya bisa beli 50% dulu di harga 2170. Kalau ternyata JAPA koreksi ke 2060 atau 2080 bisa tambah di bawah. Jadi banyak strategi trading plan yang bisa dipakai ya. Yang penting yang mana cocok untuk Bapak Ibu pakai sesuai dengan psikologis, profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk JAPA. Yang punya dari bawah bagaimana kalau ya pasang trailing stop atau jaga-jaga profit lah, apalagi yang beli dari daerah 1800 atau yang baru beli saat breakout 2000, apalagi yang baru beli saat dia breakout 2040 ya disesuaikan aja ya. Kalaupun mau take profit boleh, kalaupun mau hold juga boleh. Seperti itu untuk JAPA. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BBHI yang pada hari Jumat minggu lalu terkoreksi 6,71% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI memang hampir sama ya antara distribusi dan akumulasi, tapi lebih banyak distribusinya ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal terlihat BBHI ini membentuk pola double top. Ini kalau dipasang support dan resisten klasik ada di 1600. Resistennya karena udah 2 kali diuji gagal dan membentuk double top, dan supportnya terdekat di neckline-nya ini ya di daerah sini. Jadi seperti ini gambaran BBHI sekarang sudah mendekati supportnya di 1250 sampai 1260, dan juga BBHI ini bergerak sideways ya setelah gagal breakout 1600 di tanggal 9 April. Dia turun dulu, terus mantul dari supportnya 1260, dia naik lagi uji resisten dan gagal, dan ini arahnya ke bawah. Tapi perlu hati-hati karena EMA 20 ini garis ungu ini sudah cross ke bawah, tapi bagusnya ya mulai melandai ya. Semoga ada pantulan untuk BBHI di area 1260. Kalau itu tetap di breakdown ya kemungkinan juga BBHI akan menutup gap di 1150 karena gap yang menganga ini belum sepenuhnya ditutup dan potensi bisa ke bawah lagi. Ini target selanjutnya BBHI bisa sampai 920 ya. Ini dulunya neckline juga beberapa kali diuji, mau dijebol, bertahan dan turun. Akhirnya BBHI turun, terus akhirnya rebound lagi dan naik cukup tinggi ya. Jadi ya ini termasuk saham yang perlu dihindari lah bagi yang pemula. Jangan trading di saham seperti ini ya, karena volumenya juga terlihat nggak stabil. Ada naik turun, kadang naik terus nanti dibawa turun lagi ya. Dan seperti itu untuk BBHI. Kita langsung saja ke saham. Ada BNBA yang di hari Jumat kemarin juga terkoreksi auto reject bawah 6,52% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNBA ya lebih besar distribusi daripada akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA masih akan mengarah ke bawah karena terlihat juga candlenya kurang menarik dan terlihat ini BNBA gagal breakout resistennya di 950. Ini kan 2 kali diuji namun terus gagal, dan ya arahnya potensi menguji EMA 200-nya di 740. Jadi arah BNGA potensi besar mengarah ke bawah, melanjutkan penurunannya ke 750, terkecuali hari Senin atau Selasa bisa kembali ke 950. Untuk pemula ya hindarilah saham seperti ini. Menurut saya ini saham belum menarik karena masih mengarah ke bawah. Sebaiknya hindari dulu, kecuali nanti sudah ada perlawanan dan mulai mengarah ke atas lagi baru bisa dilirik. Kalau seperti ini ya out aja dulu.
Kalaupun yang nggak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa BNBA sampai 745. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, walaupun sudah mulai melandai, garis biru mulai menyempit. Ya mungkin akan ada pantulan nantinya kalaupun BNGA ke bawah dulu ya. Semoga EMA 200 dipertahankan dan bisa menjadi titik balik untuk BNGA mantul dan kembali reversal arahnya ke atas lagi. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Cepin yang di hari Jumat naik tipis 1,33% ke harga 7.575. Kalau dilihat transaksi asing, net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin malah didistribusi oleh BB. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin terlihat gagal breakout resistennya di daerah 7.760 sampai 7.770. Ini kalau dilihat histori sebelumnya memang ini cukup kuat ya. Dari 2019 juga berapa kali gagal, pernah sekali breakout tapi karena gagal 8.300 dia turun lagi. Ya bisa dikatakan 7.750 sampai 7.760 itu resisten kuat untuk saat ini, dan bagusnya kalau Cepin bisa confirm breakout sangat mudah ke 8.300. Apakah bisa spekulasi buy harga Cepin? Karena dilihat dari indikator MACD yang masih membentuk golden cross, walau garis biru mulai mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 makin tipis, tapi terlihat volume meningkat. Kalau saya lihat ya ada potensi minggu ini Cepin kembali akan menguji lagi 7.750. Kalaupun mau spekulasi buy di harga sekarang, ya Bapak Ibu bisa cut loss saja kalau turun dari 7.250. Target profitnya tapi dekat aja nih, 7.750 sekitar 2,5% ya. Risknya lebih besar dari rewardnya. Ya kalaupun Bapak Ibu mau nawar lebih bawah ya bisa beli aja nih nanti kalau misalnya hari Senin Cepin koreksi ke daerah 7.470 atau 7.450 ya bisa spekulasi buy, jadi risknya lebih kecil dan rewardnya jadi lebih besar ya. Seperti itu aja untuk Cepin. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin dan free konsultasi portofolio selama berlangganan. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan terus bisa cuan.